Halo semuanya, apa kabar? Jadi di sini saya akan menjelaskan peramalan dengan menggunakan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau yang biasa kita sebut juga SARIMA menggunakan software R. Data yang kali ini saya gunakan yaitu data jumlah penumpang pelayaran dalam negeri di pelabuhan utama di Indonesia dengan sampelnya yaitu total keberangkatan dan pada pelabuhan Balikpapan. Di sini dapat terlihat sintaksnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita memanggil package terlebih dahulu. Lalu kita panggil datanya. Lalu kita untuk melihat pola datanya, kita bisa lihat dari time series plot-nya. Berdasarkan time series plot data aktual, kita bisa lihat bahwa datanya memiliki pola musiman karena terjadi perubahan yang berulang dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat dari sini, dia memuncaknya itu berulang. Lalu kita lihat dari grafik ACF-nya. Di sini dapat terlihat bahwa nilai lag-nya itu dia dice down, maka kita lakukan transformasi box chocks. Berdasarkan transformasi box chocks, kita dapatkan nilai estimate-nya sebesar min 0,8, yang dimana nilai tersebut jauh dari 1, maka kita transformasikan, maka kita harus mentransformasi pangkat pada data aktualnya. Setelah itu kita cek lagi nilai estimate-nya. Di sini kita dapatkan nilai estimate sebesar 0,9, yang dimana nilai tersebut sudah mendekati angka 1. Maka kita dapat simpulkan bahwa datanya sudah stasioner dalam variansi. Lalu kita cek dari time series plot-nya. Berdasarkan time series plot-nya tidak ada yang jauh berbeda fluktuasi dari datanya. Lalu kita lanjutkan lagi memanggil grafik ACF-nya data dari hasil transformasi. Dapat terlihat di sini datanya masih dice down, yang mana dapat kita simpulkan bahwa data tersebut belum stasioner dalam rata-rata. Kita bisa cek juga kestasioneran datanya itu menggunakan uji ADF. Berdasarkan uji ADF, kita dapatkan p-value 0,2, maka kita dapat simpulkan bahwa data tersebut belum stasioner dalam rata-rata. Maka kita harus melakukan differencing terhadap non-musimannya terlebih dahulu. Kita run sintaksnya, lalu kita lakukan pengujian ADF lagi untuk mengecek apakah datanya setelah di-differencing musiman sudah stasioner atau belum. Didapatkan p-value-nya 0,01, dapat kita simpulkan bahwa datanya sudah stasioner dalam rata-rata. Lalu kita lihat lagi dari grafik ACF-nya dari data hasil differencing non-musiman. Di sini dapat terlihat bahwa datanya sudah stasioner dan cut off after lag 1, namun data pada musimannya dia belum stasioner atau masih menunjukkan dice down, maka kita lakukan differencing terhadap musimannya. Di sini saya lakukan differencing 12 kali karena datanya memuncak pada lag 12. Lalu kita run sintaksnya. Lalu kita lakukan pengujian ADF lagi untuk mengecek apakah datanya sudah stasioner dalam rata-rata. P-value-nya 0,01, berarti data yang sudah differencing musimannya udah stasioner dalam rata-rata. Lalu kita lihat lagi grafik ACF dari data yang sudah di-differencing musimannya. Di sini dapat kita lihat datanya udah stasioner dalam rata-rata. Lalu kita lihat lagi dari time series plot data differencing musimannya. Berdasarkan grafiknya kita bisa lihat bahwa fluktuasi datanya tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun, maka kita dapat simpulkan bahwa datanya sudah stasioner dalam rata-rata. Lalu untuk menentukan model sementaranya, kita panggil lagi grafik ACF-nya dari data differencing musiman. Di sini kita dapat lihat bahwa datanya itu cut off after lag 3 untuk non-musimannya, sehingga order MA-nya adalah 3. Sedangkan untuk order non-musimannya, dia cut off after lag 1. Lalu kita lanjutkan lagi untuk memanggil grafik PACF-nya. Di sini kita bisa lihat untuk PACF-nya dia cut off after lag 2, sehingga untuk orde AR dia adalah 2, sedangkan untuk orde musiman dia udah cut off semua, tidak terdapat cut off. Lalu kita lanjutkan ke tahap estimasi parameter.
yaitu di sini kita bisa lihat signifikansi dari model-model yang sudah terbentuk. Model yang terbentuk ini kita dapatkan dari kombinasi orde-orde yang telah kita tentukan tadi. Di sini model yang terbentuk itu ada 22. Jadi kita runkan aja sintaksnya. Dapat terlihat di sini nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa datanya atau model satunya ini signifikan. Kita bisa lihat model tersebut signifikan atau tidak dari nilai ini p-value-nya yang ada bintangnya di belakang. Kalau misalnya dia setiap estimasinya ada ini, berarti dia signifikan. Berdasarkan pengujian signifikansi, didapatkan bahwa model yang signifikan itu adalah model 1, 4, dan 8. Lalu selanjutnya kita lanjutkan ke pengecekan diagnostik. Di sini saya lakukan pengecekan diagnostiknya untuk model yang signifikan saja, karena supaya cepat. Yang pertama kita lakukan itu uji normalitas residual. Di sini saya langsung run sintaksnya. Di sini dapat terlihat p-value-nya yang memenuhi untuk uji normalitas residual itu model 1 dan model 4. Kita lanjutkan ke pengujian independensi menggunakan white noise. Saya lakukan untuk model 1, 4, dan 8 saja. Lalu kita run sintaksnya. Berdasarkan pengujian independensi, kita bisa lihat nih bahwa data yang bahwa model yang independen itu hanya model 1, karena model 2-nya nilainya di bawah 0,05. Selanjutnya kita lanjutkan ke prediksi, tapi laptop saya tidak bisa untuk mengeran sintaks prediksi dan peramalan. Saya juga kurang paham kenapa. Jadi kita lanjutkan ke grafik ini aja untuk menampilkan data aktual dan data hasil peramalannya. Oh iya, di sini juga model yang saya gunakan itu model 1, karena model 1 itu memenuhi 3 asumsi tadi. Dia signifikan, dia data residualnya berdistribusi normal, lalu dia independen. Di sini saya run aja sintaksnya. Pertama kita panggil dulu data prediksi dan ramalan, lalu kita panggil data aktualnya. Lalu di sini dapat kita lihat bahwa dari grafik ini polanya tidak jauh berbeda dari data aktual, sehingga dapat kita simpulkan bahwa peramalan ini sudah bagus gitu. Terus juga kita bisa lihat bahwa datanya tuh semakin lama semakin menurun. Jadi sekian dari penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.